Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Saputra, pangkat Nindya Praja, IPDN Kampus Sulawesi Utara, NPP 290616. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang catatan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus RPJMD, mata kuliah Administrasi Perencanaan Pemerintahan Daerah. Dosen Ibu Magdalena Wulur. Mari kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang catatan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus RPJMD. Mari kita lihat. Resum kunjungan kerja Pansus 8 DPRD Provinsi Jawa Barat. Nomor 1, pertanyaan. Tagline juara harus jelas definisinya dan indikator juaranya seperti apa? Tanggapan. Tagline juara harus dijabarkan dalam program prioritas pembangunan daerah Jawa Barat 2018 sampai 2023 yang tertuang dalam bab 6 RPJMD Jawa Barat 2018 sampai dengan 2023. Setiap tagline juara telah dijelaskan maksud dan tujuan yang ingin dicapai pada setiap tagline juara dan selanjutnya diterjemahkan dalam rencana kegiatan selama 5 tahun. Nomor 2, pertanyaan. Ada data IKU pembanding dengan provinsi lainnya sebagai bahan dalam penetapan target tahunannya. Tanggapan. Berkenaan dengan IKU Gubernur Jawa Barat, bahwa terdapat 29 IKU Gubernur Jawa Barat yang tercantum dalam bab 5 RPJMD Jawa Barat 2018 sampai 2023. Setiap IKU Gubernur telah dilakukan positioning dengan pemerintah pusat maupun dengan provinsi lainnya. Dengan melihat kondisi existing data IKU tahun 2017 dan positioning target yang ingin dicapai kondisi akhir tahun 2023. Selanjutnya nomor 8, pertanyaan. Upaya mengupgrade SMK swasta untuk mengurangi pengangguran dengan memasukkan kurikulum entrepreneur. Tanggapan. Berdasarkan data statistik bahwa penyumbang angka pengangguran terbesar berasal dari lulusan SMK. Melalui tagline SMK juara yang dijabarkan dalam RPJMD bab 6 akan dibangun dan direvitalisasi SMK di Jawa Barat, baik SMK swasta maupun SMK negeri. Sepertinya diantaranya melalui kerjasama antar SMK dengan perusahaan-perusahaan untuk memperbaharui kurikulum serta mencetak lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lokal. Nomor 9. Pertanyaan, memperbanyak kuota magang atau bekerja di Jepang dan telah sesuai kontrak magang membentuk komunitas usaha lanjutan di Jawa Barat. Tanggapan, dalam rangka peningkatan kesempatan kerja ke luar negeri akan dibangun Migran Center sebagai upaya peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia melalui layanan bagi calon pekerja dan purna pekerja migran. Layanan yang diberikan diantaranya pelatihan, layanan terpadu satu atap keimigrasian, dan layanan call center. Hal tersebut merupakan penjabaran dari tagline Migran Juara sebagaimana tertuang di RPJMD bab 6. Selanjutnya nomor 10. Pertanyaan, definisi tagline juara yang lebih konkret dan terukur harus mendapat respon dan disepakati dari seluruh perangkat daerah. Memfokuskan program juara baik secara kinerja maupun penganggaran. Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 6 khususnya pada subbab 6.3. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sampai 2023. Bidang ekonomi terkait dengan prioritas pembangunan nomor 3, pembangunan ekonomi umat berbasis inovasi, dan nomor 4, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Nomor 11, pertanyaan. Seberapa besar kinerja Pemprov mempengaruhi LPE Jabar? Ke depan tidak hanya mengandalkan APBD, bagaimana strategi regulasi kita? Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 5, tujuan dan sasaran.
Indikator LPE merupakan proyeksi indikator makro hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan berbagai sumber daya dan pelaku pembangunan. Peran Pemprov Jabar dengan kemampuan sumber daya yang ada lebih bersifat regulator dan perizinan. Nomor 12, pertanyaan. Bagaimana penentuan proyeksi indikator makro baik LPE, inflasi, dan lain-lain? Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 5. Tujuan dan sasaran. Penentukan proyeksi LPE dan indikator makro lainnya melibatkan berbagai stakeholder terkait Bank Indonesia, akademisi, pakar ekonomi, pelaku usaha, dan lainnya. Nomor 13. Pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud dengan petani juara. Bagaimana strategi pencapaian juara tersebut? Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 6, khususnya pada sub bab 6.3. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sampai 2023. Strategi yang dilakukan pada prinsipnya mempertahankan target produksi dan kesejahteraan petani. Di antaranya adalah mempertahankan Perda nomor 4 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dituangkan dalam strategi pembangunan dan lebih rinci dalam Renstra OPD. Selanjutnya nomor 14, pertanyaan. Akses permodalan di bidang pertanian harus ada perbaikan. Ada semacam bank tani. Pertanian adalah sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Tidak justru generasi muda banyak yang tidak berminat. Harus ada upaya terintegrasi bagaimana kewirausahaan muda di sektor agribisnis ini terdongkrak di 5 tahun mendatang. Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 6 khususnya pada sub bab 6.3. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sampai 2023. Dituangkan dalam strategi pembangunan dan lebih rinci dalam Renstra OPD. Nomor 15. Pertanyaan. Pengembangan pariwisata di wilayah Cirebon Raya. Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 6 khususnya pada sub bab 6.2. Strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan spasial. Salah satu target wilayah pengembangan pariwisata sesuai dengan Riparprov dan RT RW adalah wilayah pengembangan Ciayu Majakuning. Jenis wisata yang akan dikembangkan dalam wisata sejarah. Nomor 16. Pertanyaan. Ketika Jawa Barat menetapkan prioritas pada sektor pariwisata, maka harus didukung dengan anggaran yang cukup. Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 7. Terdapat kenaikan anggaran pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka pembangunan destinasi dan promosi. Nomor 17. Pertanyaan. Dukungan aksesibilitas dan koneksivitas serta pembangunan MICE harus diprioritaskan. Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 6 khususnya pada sub bab 6.2. Strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan spesial. Dilakukan sinkronisasi program dengan pembangunan infrastruktur transportasi baik jalan tol, kereta api, dan udara. Nomor 18. Pertanyaan. Indikator pariwisata bukan hanya jumlah wisman dan wisnu, tapi juga lama tinggal dan jumlah pengeluaran. Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 5 tabel 5.1 yang menjelaskan IKU Gubernur, yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Barat, dan selanjutnya dengan indikator program perangkat daerah pada Renstra OPD. Nomor 19. Pertanyaan. Ketika Jawa Barat menetapkan prioritas pada sektor pariwisata, maka harus didukung dengan anggaran yang cukup. Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 7. Terdapat kenaikan anggaran pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka pembangunan destinasi dan promosi. Nomor 20. Pertanyaan. Industri harus menjadi prioritas. Kalau perlu Dinas Indak dibagi 3 menjadi Dinas Industri Kreatif, Industri Manufaktur, dan Dinas Perdagangan. Industri kreatif harus menjadi panglima pembangunan ekonomi di Jabar. Tanggapan. Penjelasan dituangkan dalam bab 6 khususnya pada sub bab 6.3. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sampai 2023.
Lahan usaha industri masih menjadi kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Barat. Di dalam strategi pencapaian target, industri kreatif menjadi program pembangunan, di antaranya melalui pembangunan kreatif hubungan di beberapa daerah. Nomor 21, pertanyaan, bagaimana upaya pengurangan lahan kritis? Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 6, khususnya pada tabel 6.1. Misi 3 dengan tujuan meningkatkan daya dukung dan daya tamping lingkungan melalui arah kebijakan meningkatkan kualitas tutupan lahan. Nomor 22, pertanyaan, pemanfaatan hutan untuk pengembangan wisata. Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 6, khususnya pada subbab 6.3. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sampai 2023. Melalui prioritas pembangunan pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Salah satu program juara yang menjadi fokus adalah pariwisata juara yang didukung dari berbagai sektor yaitu pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Nomor 23, pertanyaan, pengembangan tambak garam. Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 6, khususnya pada tabel 6.1. Misi 4 melalui strategi pengembangan inovasi untuk meningkatkan produksi atau produktivitas dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, serta dalam Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan. Nomor 24, pertanyaan, pengembangan budidaya ikan laut seperti lobster. Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 6, khususnya pada tabel 6.1. Misi 4 melalui strategi mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produksi atau produktivitas dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, serta dalam Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan. Nomor 25, pertanyaan, bagaimana tata kelola kopi Jawa Barat yang dinilai mahal tetapi masih terkendala dengan ketersediaan kopi Jabar mahal? Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 6 khususnya pada tabel 6.1. Misi 4 melalui strategi mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi atau produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan serta dalam Renstra OPD perkebunan. Nomor 26, pertanyaan, program wirausaha baru jangan berhenti. Tanggapan, penjelasan dituangkan dalam bab 6 khususnya pada subbab 6.3. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sampai 2023. Serta dalam Renstra OPD Dinas KUK merupakan bagian dalam upaya pencapaian program juara UMKM juara. Baiklah, itu penjelasan dari resume kunjungan kerja Pansus 8 DPRD Provinsi Jawa Barat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.